Mary Celeste adalah kapal dua tiang jenis pengangkut kargo dan penumpang yang ditemukan di Samudra Atlantik tanpa awak dan terabaikan, meskipun terdapat fakta bahwa cuaca cerah serta mempunyai kru yang berpengalaman. Mary Celeste dalam kondisi layak melaut ketika menuju Selat Gibraltar pada tahun 1872. Kapal tersebut berada di lautan selama sebulan dan penuh dengan persediaan makanan untuk 6 bulan. Muatannya terlihat tak tersentuh dan barang-barang pribadi milik penumpang serta kru tetap berada di tempatnya, termasuk barang-barang berharga. Para kru tak pernah terlihat ataupun terdengar lagi. Menghilangnya mereka sering disebut sebagai misteri bahari terbesar sepanjang masa. Banyak spekulasi beredar tentang kejadian yang menimpa kru kapal. Teori berkisar antara asap alkoholik hingga gempa bumi bawah laut, semburan air, hingga penjelasan paranormal terkait dugaan makhluk asing, UFO, monster laut serta dugaan fenomenal segitiga Bermuda. Mary Celeste sering digambarkan sebagai prototipe kapal hantu sejak ditemukan telantar tanpa penjelasan yang nyata dan namanya menjadi sinonim dalam budaya modern untuk kejadian yang sama. Mary Celeste memiliki tinggi 103 kaki, 31 m, berat 282 ton merupakan kapal bertiang dua. Dibuat di tempat pembuatan kapal Joshua Davis yang terletak di sebuah desa di Pulau Spencer, Nova Scotia pada tahun 1861 dengan nama Amazon, dan merupakan kapal besar pertama yang dibuat oleh himpunan kelompok kecil ini. Kapal ini dimiliki oleh sebuah kelompok yang terdiri dari 8 investor dari Cumberland County dan Kings County, Nova Scotia. Dipimpin oleh sang pembuat kapal Joshua Davis dan William Henry Bigelow, seorang pedagang lokal. Kapal ini didaftarkan di kota terdekat di Parsboro, Nova Scotia. Pelabuhan lokal untuk pendaftaran. Kapten pertama dari kapal ini bernama Robert S1MCH Pronunciation Leland, yang merupakan anak dari salah satu pemilik kapal tersebut, mengidap pneumonia 9 hari setelah mengambil alih kepemimpinan dan akhirnya meninggal dunia. Dia adalah kapten pertama yang meninggal di atas kapal ini. John Nutting Parker, kapten selanjutnya dari kapal Amazon menabrak sebuah kapal nelayan yang membuatnya harus kembali ke pelabuhan untuk membetulkan kapal tersebut. Di pelabuhan, api tiba-tiba muncul dari tengah kapal. Karena kejadian-kejadian tersebut, dia diberhentikan sebagai kapten dari Amazon. Tetapi, setelah awal yang berat, kapal dua tiang ini mengalami tahun-tahun menguntungkan dan tak ada kejadian aneh lainnya di bawah kepemilikan Nova Scotian sampai dia berlayar di saat angin topan di Glace Bay, Nova Scotia pada tahun 1867. Dia diselamatkan dan sesudah itu dijual seharga $1.750 kepada Richard Haines dari New York, dan telah dibetulkan dengan biaya 8.825.03. Pada tahun 1868 dia telah didaftarkan di Amerika, dan mengganti namanya menjadi Mary Celeste. Dengan pemilik barunya dia telah melintasi Atlantik dan telah ikut serta dalam perdagangan di pelabuhan di wilayah Adriatik. Pada 5 November 1872, di bawah pimpinan Kapten Benjamin Briggs, Mary Celeste membawa muatan 1.701 barel alkohol industri yang dikapalkan oleh Meissner Ackerman Oko seharga $35.000. Kapal dan muatannya sendiri diasuransikan sebesar $46.000. Mary Celeste berangkat dari Staten Island, New York menuju Genova, Italia. Selain kapten dan kru yang sebanyak 7 orang, dia juga membawa 2 penumpang, istri kapten, Sarah E. Briggs, perdana nama Chop, dan anak perempuan berumur 2 tahun mereka, Sophia Matilda, YG. Totalnya membawa 10 orang penumpang. Kapten Briggs menghabiskan hampir seluruh hidupnya di laut, dia pernah memimpin sedikitnya 5 kapal dan memiliki beberapa kapal sendiri. Kru dalam pelayaran ini termasuk seorang berkebangsaan Denmark dan 4 orang Jerman, tetapi semuanya dapat berbahasa Inggris dengan fasih, memiliki catatan yang baik, berpengalaman sebagai pelaut dan dapat dipercaya. Mary Celeste memulai pelayaran 7 hari lebih awal dari kapal Dei Gratia, yang berasal dari pelabuhan dan tujuan yang sama. Kapten dari Dei Gratia, David Reed Morehouse, mengenal Kapten Briggs secara pribadi. Beberapa laporan tentang cuaca buruk terjadi selama bulan Oktober, tetapi pada pelayaran Dei Gracia melalui Samudra Atlantik tidak menemukan hambatan cuaca.
Pada tanggal 4 Desember 1872, beberapa laporan menyebutkan tanggal 5 Desember 1872, sekitar pukul 1 siang, jurumudi Dei Gratia melihat sebuah kapal melalui teropongnya, mengapung sejauh 5 mil dari posisi mereka saat itu yaitu sekitar 600 mil sebelah barat Portugal. Berdasarkan pada pengalamannya, dia merasakan ada keganjilan pada kapal tersebut. Kapal tersebut hanya mengapung dan layarnya tampak ganjil. Kemudian dia melapor kepada perwira 2, John Wright, yang merasakan keanehan yang sama. Setelah melapor pada Kapten Morehouse, yang kemudian menginstruksikan untuk mendekat, dan diketahui kemudian bahwa kapal tersebut adalah Mary Celeste. Morehouse bertanya-tanya kenapa Mary Celeste belum juga berlabuh di Italia. Kapten memerintahkan untuk memeriksa kapal tersebut hampir selama 2 jam. Mary Celeste sendiri hanya berlayar mengapung perlahan mendekati terusan Gibraltar, karena tidak ditemukan siapapun di ruang kemudi dan juga dek kapal. Oliver Duvall melaporkan bahwa dia tidak menemukan seorang pun di dalam kapal, selain itu hampir seluruh ruangan terendam air. Hanya ada satu pompa yang berfungsi, sedang yang 2 lainnya tampaknya telah dibongkar, air memenuhi dek setinggi 1,1 meter. Namun kapal tidak tenggelam bahkan masih dapat berlayar. Semua berkas yang ada di kapal menghilang kecuali buku harian kapten kapal. Jam kapal tidak berfungsi, kompas telah rusak, sedangkan sextant dan marine chronometer telah hilang. Satu-satunya sekoci Mary Celeste juga menghilang. Kapten Morehouse memerintahkan beberapa anak buah kapal untuk mengemudikan Mary Celeste, kemudian kedua kapal tersebut melanjutkan perjalanan dan berlabuh di Genoa, Italia. Pada saat muatan Mary Celeste diturunkan, ditemukan bahwa 9 barel muatannya telah kosong. Persediaan makanan dan air bersih untuk 6 bulan dalam Mary Celeste, juga benda-benda pribadi milik para kru dibiarkan tidak tersentuh. Keadaan ini mencoret kemungkinan adanya pembajakan kapal oleh perompak. Tampaknya para kru meninggalkan kapal dengan tergesa-gesa. Tidak tampak tanda-tanda adanya perkelahian atau bukti kekerasan yang mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe.